Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranti Diaulandari dengan NPM E1I023044. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat peta indeks bencana, di mana ini merupakan tugas responsif, praktikum mitigasi dan bencana wilayah pesisir. Nah, jadi peta indeks bencana itu ada 4. Yang pertama indeks bahaya bencana, yang kedua indeks kerentanan bencana, yang ketiga indeks kapasitas bencana, dan yang keempat indeks risiko bencana. Nah, di mana ini jenis bencananya saya ambil itu tentang tsunami di wilayah Sumatera Barat. Jadi yang pertama itu membuat peta indeks bahaya tsunami. Jadi langkah yang harus dilakukan pertama kali itu membuka software ArcGIS. Kemudian add data. Di sini kita cari di service. Setelah itu kita klik server on disk. Kita cari Inaris. Nah, di sini kita cari indeks bahaya yang kita mau. Kemudian klik 2 kali. Kita masukkan data Provinsi Sumatera Barat. Setelah itu kita open attribute table, kita pilih yang wilayah Sumatera Barat. Kemudian kita add data, ekspor data, kan Sumatera Barat. Oke. Setelah itu yang ini kita uncheck saja, terus kita kemudian kita ke menu search, kita extract by mesh. Kemudian ini kita masukkan indeks bahaya tsunami. Kemudian ini kemudian ini pilih tempat ini. Dengan formatnya tip. Oke. Kita tunggu sampai dia selesai. Nah, ini kalau sudah selesai extract by mesh, setelah itu kita write class, mengkelaskannya. Dan spesial analis. Terus kita masukkan ini tadi. Nah, untuk mengetahui berapa kelasnya ini bisa kita dapatkan informasinya di website Inaris. Kemudian kita cari Provinsi Sumatera Barat. Setelah itu di sini kita pilih bencana yang akan kita cari. Tsunami, di sini bahaya. Dan kita klik. Nah, ini indeks bahayanya ini ada 3, dari rendah, sedang ke tinggi. Jadi ini kita ubahnya jadi 3, terus angkanya juga kita ubah dari 0,3, 0,6, dan 1. Kemudian oke. Setelah itu kita simpan. Memang sedikit ya, tidak terlalu terlihat mungkin karena tsunami kan hanya di wilayah pesisir. Nah, ini kemudian kan ini warnanya masih tidak sama yang di Inaris tadi. Bisa kita raster to poly. Klik on. Itu kita inputnya ini reclass untuk menyimpan. Raster to poly. Setelah itu kita oke kan.
Nah, ini kan dia cuma satu warna nih. Nah, bisa kita buat jadi 3 kelas seperti yang di Inars tadi. Ini kategoris, kemudian ini bit code, ini kita masukin semuanya. Nah, ini warnanya kita ubah dari hijau ke merah. Nah, yang hijau ini rendah, mungkin ini sedang, dan yang merah ini tinggi. Ini kita buat indeks bahaya tsunami, dan kita oke. Nah, ini udah kelihatan sebenarnya. Nih, rata-rata dia tinggi. Nah, ini udah jadi indeks bahaya tsunami di Provinsi Sumatera Barat. Maka selanjutnya itu kita layout peta ini supaya dia lebih menarik dan juga lebih informatif. Kita ke file, view, landscape saja. Oke, terus ini. Nah, tinggal kita rapikan. Nah, begini tampilannya ketika sudah di layout. Selanjutnya kita simpan. Dan yang kedua, kita buat peta indeks kerentanan bahaya tsunami di Sumatera Barat. Untuk caranya masih sama. Yang pertama, kita add data, kemudian kita masukkan, kita ke server, kemudian server Orbis, kita cari Inars, kita cari indeks kerentanan tsunami. Terus kita masukkan lagi data kalau provinsi. Terus kita atribut, pilih yang Sumatera Barat, terus ekspor data. Selanjutnya selanjutnya kita kasih masukkan list, masukin dokumen klasnya sama, kita buka list untuk ubah jadi kerentanan. Oke, klasnya masih sama ya. Ini kita classify, kita buat 3 kelas. Terus ini akan diubah 0,3, 0,6, 0,3. Oke, terus kita cari tempat ini kan. Sebelumnya sudah selesai. Selanjutnya kelas 1 klik.
satu provinsi jadi kenapa? Das, ini sudah selesai. Selanjutnya kita layout. Nah, ini kalau dia sudah selesai di layout. Yang ketiga, kita akan membuat indeks kapasitas bencana. Angkanya masih sama, kita add data, terus kita cari di server, terus ke server QGIS, kemudian cari Inaris, terus kita cari indeks kapasitas. Indeks kapasitas. Setelah itu kita masukin data Provinsi Sumatera Barat. Terus Sumatera Barat, terus kita datanya, ekspor, kemudian pilih tempat menyimpan Sumatera Barat. Oke, ini kita uncheck ekstrak bebas. Ini adalah binary. Setelah selesai, selanjutnya kita ke search lagi, kita cari reclassify spatial analysis, kita masukkan insert BMAS. Nah, untuk classify-nya kita atau penjelasannya kita lihat lagi di Inaris. Ini kita buka bagian kapasitas seperti sama ya, masih 0,3, 0,6 dan 1. Classify kita buat dosnya berapa tadi? 3. Ini 0,3, 0,6 dan 1. 0,6. Oke, jadi tempat menyimpan reclass.bit. Oke. Nah, ternyata cuma 2 ya reclass ini. Terus setelahnya kita ke raster to poly. Ini reclass. Ini kita raster to poly. Oke. Nah, ini cuma satu warna. Untuk munculkan warnanya kita ke properties, terus ke kategori ini grid code, ini uncheck, terus total value. Ini kita ubah jadi dari hijau ke merah, berarti kalau hijau dia rendah dan kalau merah dia tinggi. Oke. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita layout. Nah, ini penampakannya ketika sudah di layout, terus kita simpan. Oke, yang terakhir itu peta risiko bencana. Angkanya masih sama. Di sini untuk indeks risiko bahaya tsunami-nya tidak ada, jadi kita pakai indeks risiko tanah longsor. Ya kan, bisa muncul. Terus kita masukin lagi batas provinsi Sumatera Barat di metode. Terus kita ekspor data lagi Sumatera Barat. Oke. Terus Sumatera Barat, ekspor data.
aplikasi ini. Situ kita ke menu search, kita cari extract by mass. Biar kita terfokus ke provinsi Sumatera Barat. Ini inputnya kita masukin indeks tanah longsor. Oke kan? Sampai selesai. Kita reclass spatial analysis. Ini kita masukin yang motif. Terus kelasnya tadi sudah dilihat ya, di inaris itu sama 3. Terus ininya kita ubah 0,3, 0,6 sama 1. Oke. Terus kita save. Oke. Nah, ini udah ya, masukkan kita biar dia kelihatan. Nah, habis itu kita ke raster to poly. Untuk kita ubah ini warnanya biar tidak sejelek ini. Ini kita masuk ke kelas. Ini dimasukkan pilih terminipan kanal raster to poly. Ini kita oke, kita tunggu sampai berhasil. Nah, dia kan cuma satu warna. Terus mau kita kelaskan jadi 3 warna. Kita ke properties. Terus kita ke symbology, ke kategoris. Ini kita ubah jadi grid code. Ini kita uncheck, terus set value. Ini kita ubah ya, yang satu itu hijau. Nah, terus kita buat ini index risiko rendah, ini tinggi, sedang, ini yang terakhir tinggi, kemudian kita oke. Dia sudah terbaca indeks risiko tanah longsornya. Setelah ini tinggal kita layout semenarik dan seinformatif mungkin. Nah, begini tampilannya ketika sudah selesai di layout. Ini merupakan peta indeks tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian tinggal kita save. Jadi, itulah tadi video pembuatan peta indeks bencana di Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.